عينه ونستغفره إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa di malam hari tanggal 23 Desember ini. Pertemuan kita masih meneruskan irfan tentang salat dari Imam Khomeini rahmatullah alaih. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa pembahasan kita sementara pindah ke masalah salat karena menyangkut masalah mengangkat hijab-hijab, dan kita anggap ini salat pemegang peranan yang sangat penting. Dan kita lihat dan diakui oleh para ulama, para pemikir bahwa walaupun sudah banyak ulama sebelumnya menulis tentang salat, tetapi yang menulis seperti Imam Khomeini belum ada, ini pertama kali. Kalau tulisan-tulisan para ulama sebelumnya tentang salat itu lebih kepada sifat-sifat, kaidah-kaidah saja. Dan memberikan makna-makna rohani padanya, itu adalah dianggap Imam Khomeini lah yang merintisnya. Dan inilah yang kemudian kita bahas pada pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah bahas mukaddimah dari buku tersebut. Jadi mukaddimahnya pun juga belum selesai karena sudah cukup lama. Kita review sedikit dari mukaddimah tersebut tentang apa sih sebetulnya yang diinginkan dengan sholat ini. Mari kita masuk ke skrip. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah buku yang kita bahas ya. Ini dia buku ini ya. Yang kita bahas adalah buku ini, Mi'raj Rohani. Dikasih subjudul di dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Salat Ahli Ma'rifat. Jadi tuntunan salat ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu maksudnya ma'rifat kepada Allah. Jadi siapa yang ingin ma'rifat kepada Allah harusnya mempelajari buku ini. Karena buku ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau salatnya ahli ma'rifat seperti ini, tidak berhenti di luaran saja. Saudara-saudara kita yang hanya memperdalam salat dari sisi lahiriahnya saja, itu ada kecenderungan sibuk berdebat kusir kuda tentang yang lahirnya. Akhirnya kemudian persaudaraan menjadi runtuh, kemudian menjadi masjid terbagi, masjid terpecah. Bukankah gara-gara kunut dan tidak kunut, sehingga kemudian ada yang bikin masjid lagi. Misalnya di masjid itu orang kunut dan datanglah sekelompok orang yang mengaku kunut itu tidak ada. Maka alih-alih menerima perbedaan itu untuk tetap menjalin silaturahim, tetapi yang terjadi adalah mereka membuat atau membangun masjid baru. Di masjid baru nantinya ini khusus untuk yang tidak kunut. Jadi masjid sudah dibikin sekat-sekat, sudah bikin kategori-kategori. Masjid ini kategorinya kunut, yang di sini tidak kunut. Nah, seperti itulah. Nah, jemaah sekalian, kita di Islam harusnya terutama di Al-Bait itu kita bisa sholat dimanapun juga. Tidak harus sholat di masjid yang tangannya lurus, tapi bisa sholat dimanapun juga. Bahkan jangankan di masjid, di rumah, di kantor pun orang bisa sholat. Jadi tidak harus membuat kategori, saya tidak mau sholat kalau masjid itu Ahlus Sunnah, tidak seperti itu dalam Ahlul Bait. Kita bisa sholat dimanapun juga, kita bisa berimam dengan siapapun juga, tinggal nanti niatnya yang kita tentukan. Misalnya kita anggap bahwa yang imamnya di depan itu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang
yang benar berdasarkan syariat, maka kemudian kita niatnya adalah infiradi ataukah niatnya adalah sendiri. Jadi seperti itu. Tapi kita tetap harus ada bersama dengan mereka. Kita tidak boleh berpisah. Toh yang namanya niat itu kan cuma kita yang tahu. Niat itu cuma dalam hati kita, ya gitu. Jadi kalau kita infiradi ataukah munfarid, ya yang tahu kan cuma kita. Tapi yang dilihat orang ya kita salat berjamaah bersama-sama. Jadi intinya kan kebersamaan seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, berbeda sedikit bikin masjid, berbeda sedikit bikin masjid, sehingga terkadang ada masjid berdekat-dekatan karena jemaahnya yang di situ-situ juga, di kompleks perumahan itu juga cuma terbagi dua, tetangga yang satu kunut, yang satunya tidak kunut, yang satunya tahlil, yang satunya tidak tahlil, dan akhirnya kemudian berbeda seperti itu. Nah, kalau kita memahami sholat dari sisi ma'rifat, maka harusnya tidak ke situ, karena sholat itu adalah seperti dikatakan dalam hadis, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau begitu sholat itu adalah untuk menerbangkan rohani kita, jiwa kita, kehadirat, keharibaan Allah Rabbul Alamin. Jadi seperti itu. Nah, jadi buku ini yang kita bahas, dan kita sedang membahas tempoh hari di sini. Ya, ini pengantar ini, mukadimah, ya, mukadimahnya, pendahuluannya. Jadi kita sedang bahas ini tentang makna-makna batin. Jadi seperti dikatakan di sini, ketahuilah bahwa salat mempunyai makna dan bentuk batin. Jadi punya bentuk batin di balik bentuk lahirianya. Yang bentuk lahirianya nggak apa-apa dibahas oleh para ulama ahli fikih misalnya. Tetapi kita jangan sampai karena perbedaan dari sisi lahiriah tadi, fikih lalu kemudian terjadilah keributan. Nggak perlu. Nah, sebagaimana caranya kita menyeruak masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam bentuk lahiriah kita. Sebagaimana bentuk lahiriah salat memiliki sejumlah adab dan tata cara yang bila tidak dijaga, sebagaimana bentuk lahiriahnya, artinya bentuk lahiriah itu fikihnya, yang kalau tidak dijaga kan ada namanya tidak sah. Jadi kalau dari sisi zohirnya salat ada yang tidak sah, salatnya tidak sah. Makanya kan di dalam salat itu dari sisi zohir ada namanya syarat syah, syarat syahnya, syarat sahnya salat. Ya, jadi ada syarat sahnya salat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya berarti tidak sah salatnya. Walaupun salatnya dari sisi lahir batin benar. Ya, contohnya misalnya tidak menghadap ke kiblat, itu kan salah satu syarat sahnya salat menghadap ke kiblat. Nah, itu jelas tidak sah. Kecuali kalau dia tidak tahu, tapi selama dia tahu bahwa itu sengaja tidak ke kiblat ya salah. Atau tidak menutup aurat, ya tentu salah. Karena apa? Karena salah satu syarat sahnya salat itu menutup aurat. Ya. Kemudian apalagi berwudu misalnya, itu syarat sahnya salat. Ya, jadi kalau kita tidak wudu, ya kita kemudian salatnya tidak sah. Nah, gitulah. Jadi kalau kata Imam Khomeini lahiriahnya punya kriteria-kriteria, ya harusnya batinnya juga punya kriteria-kriteria. Ya, kalau istilahnya Imam Khomeini di sini harus ada adab dan tata cara di tingkat lahiriah. Nah, harus ada juga adab dan tata cara di tingkat batinia, di tingkat maknawiyah, yang dari sisi maknawi, dari sisi rohani juga bisa membatalkan atau mengurangi kesempurnaan salat. Begitu juga salat memiliki sejumlah adab dan batin kalbu yang bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan maknawi daripada salat. Ingat, kesempurnaan maknawinya. Ya. Dengan menjaga pelbagai adab itulah salat seorang dapat memiliki roh malakuti. Jadi salat itu harus memiliki roh malakuti. Apa yang roh malakuti? Salat itu benar-benar menghadirkan kita di alam malakut. Ya. Kata-kata alam malakut itu bukan berarti kita kehilangan kesadaran ya. Tapi kita ketika kita salat itu ya kita merasa, kita sadar bahwa kita ini sedang berada di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika kita berada di hadapan Tuhan bukan berarti kita terpisah dengan masyarakat, ingat. Karena Tuhan dengan semua makhluknya kan tidak terpisah. Jadi kalau Tuhan saja dengan makhluknya tidak terpisah, lalu atas dasar apa kita berpisah dengan makhluk? Ya. Jadi kalau kita katakan kita berlepas dari makhluk, bukan terpisah dalam pengertian itu, tapi terlepas artinya jiwa kita tidak terikat dengan mereka. Ya, kita rohani kita sendiri dengan tubuh kita kan tidak bisa terpisah. Jadi rohani kita ataukah jiwa kita tidak pernah bisa terpisah dengan tubuh kita. Begitu terpisah, ya mati namanya kan begitu. Lalu kalau kemudian pada faktanya kehidupan kita adalah kemenyatuan antara rohani kita dengan jasmani kita. Lalu atas dasar apa kita ingin sholat lalu kemudian melepaskan diri secara sempurna daripada
lahirnya kita. Ya, bukan itu maksudnya berlepas, tapi dalam pengertian jiwa kita tidak lagi terikat dengan itu semuanya, sehingga kita bisa melakukan sholat ketika datang waktunya. Kenapa ya tidak ada keterikatan? Ya, dalam Al-Quran itu satu-satunya yang bisa menghalangi kita sholat di waktunya adalah ketika kalau kita sholat itu bisa membuat kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, yaitu namanya mabuk, sakor. Ya. Wala takrabus shalah wa antum sukara. Jadi sukara itu artinya mabuk. Mabuk bisa karena obat, misalnya kita lagi flu minum obat itu kan bisa mabuk, ngantuk sekali. Nah, bisa juga mabuk dalam perjalanan, kalau kita dalam bepergian kan ada orang mabuk jalan, mabuk laut, mabuk kapal, mabuk apa, mabuk mobil, kendaraan. Nah itu kalau kita mabuk seperti itu dianjurkan menyelesaikan mabuknya dulu, karena nanti takutnya sholat tidak ngerti apa yang dikatakannya. Karena ayat yang mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jadi apabila seseorang memelihara dan memperhatikan dengan baik adab-adab salat yang berkenaan dengan batin dan kalbu, maka mungkin ia akan mendapatkan bagian dari rahasia la ilahiyah dan memberikan salat para ahli ma'rifat dan pemikir kalbu. Satu rahasia merupakan cahaya mata para ahli suluk. Jadi suatu rahasia yang merupakan cahaya mata para ahli suluk. Dan hakikat mi'raj menuju kedekatan dengan zat yang maha tercinta. Jadi seperti itu. Apa yang kami katakan tentang aspek batin dan bentuk gaib salat bukan saja berdasarkan pada argumentasi logis dan kesaksian ahli suluk dan riyadhah, melainkan juga didukung sejumlah ayat. Nah, ayat-ayat ini telah kita bahas sebelumnya, diantaranya surat Al-Imran ini. Ya. Surat Al-Imran. Jadi nanti di akhirat itu tubuh kita ataukah kita, bentuk tubuh kita itu, postur kita dibangun oleh amal perbuatan kita. Ya, Imam Khomeini juga mengatakan di dalam buku yang lain, amal perbuatan kita nanti di akhirat menjazam, namanya tajassumul amal atau tajassumul amal. Jadi amal kita itu nanti berjisim, menjadi jisim kita. Ya, kita pernah sampaikan, kalau di dunia ini kan kita punya tubuh bergantung dari DNA orang tua kita, DNA kita. Kita orang tua kita orang Melayu, kita berpostur Melayu, yaitu apa namanya, posturnya milik orang Tionghoa, Chinese, tetapi warna kulitnya agak sawo matang kan gitu. Jadi itu namanya Melayu. Kenapa? Karena orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita misalnya orang Tionghoa, ya kita aja berpostur Tionghoa. Begitulah seterusnya. Tapi kalau di akhirat bukan itu, bukan DNA orang tua kita, tetapi ditentukan oleh DNA amal perbuatan kita. Kita sebut istilah DNA juga. Ditentukan oleh DNA amal perbuatan kita. Jadi nanti yang di sana kemudian amal perbuatan kita mengambil bentuk-bentuk tubuh kita. Makanya di dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 30, banyak nanti orang di akhirat pengen sekali, jauh sekali dari amal-amal perbuatan buruknya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa amal buruknya itu membentuk tubuhnya, membentuk jisimnya, jasmaninya. Ini surat Al-Imran ayat 30. Coba kita lihat di sini. Ini Al-Imran ayat 30. Yauma, pada hari itu, tajidu kullu nafsin, setiap nafs, setiap diri, setiap jiwa, tajidu menemukan ma amilat, ya, apa yang telah dilakukannya di dunia. Amilat itu kan amalan. Apa yang telah diperbuatnya, diamalkannya di dunia, min khairin, dalam bentuk kebaikan, muhdara, hadir. Maksudnya dia pengen, dia menemukan bahwa setiap perbuatan kebaikannya muhdara, hadir, ada. Hadir di mana? Ya, di tubuh kita. Ya. Kalau misalnya hadir di depan kita, kan berarti banyak sekali terhalang kita dengan Allah. Di kata-kata muhdara di sini hadir pada tubuh kita, jasmani kita, muhdara hadir. Jadi muhdara kata hadir. Sebaliknya, wa ma amilat min su'in, kalau ini adalah min khairin, di dalam min su'in, ini yang baik, ini yang buruk. Dan apa yang kita perbuat dalam bentuk buruk, tawaddu, kita juga pengen, sama tadi dengan di sini nih, pengen juga, ini tawaddu, pengen sekali, kalau di sini menemukan, kalau di sini adalah pengen sekali, lau seandainya anna bainaha wa bainahu, antara
perbuatan buruknya itu dengan dirinya, amadam ba'ida, ada jarak masa yang begitu jauh. Bukan hanya jarak ruang, tapi jarak waktu. Jadi ada namanya amadam ba'ida, jarak waktu yang begitu jauh. Kita pengennya amal perbuatan kita itu jauh sana, ke 10 abad yang lalu kira-kira gitulah. Ya. Bukan hanya jauh ke sana 1000 kilometer, tapi 10 abad yang lalu. Ya. Amadam ba'ida. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini akan menjadi bentuk pada tubuhnya. Wa yuhadzirukum mullahu nafsa, dan Allah menggunakan kata nafsa di sini pada saat memperingatkan kita ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu Maha Pengampun. Kenapa tiba-tiba rauf di sini? Bil ibad artinya bahwa ya tidak perlu kita menyesal bahwa kenapa kita tidak jadi nabi, karena toh memang kita tidak pantas. Yang harus kita keluhkan kenapa kita tidak mengikuti jalannya para nabi yang startnya permulaannya dimulai dari bertaubat atau istighfar. Nah, atas apa yang kita istighfarkan? Su tadi. Ya, jadi ma'amilat min su'in. Yang buruk-buruk tadi kita istighfarkan, minta ampun, semoga tidak hadir menjadi bagian dari perbuatan kita. Ini ayat-ayat serupa ini banyak dalam Al-Qur'annya. Saya yang terkenal ini surat Al-Zalzalah. Ini juga diikuti di sini. Surat Al-Zalzalah. Ya. Di Al-Kahfi juga ada nih, ya, mirip dengan ini tadi. Ini adalah Al-Zalzalah ayat 7. Ya, di sini kita lihat. Jadi kita lihat dari sini. Ayat 6, mulai ayat 6. Yauma izin, pada saat itu, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia hadir keluar. Yasdur itu manusia, yasdurun nasu, manusia keluar dari alam barzahnya, alam kuburnya, ashtatan, ashtato, dalam keadaan bermacam-macam. Bermacam-macam rupa, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam postur tubuh, liurau, untuk, linya untuk, yurau, diperlihatkan. Jadi untuk diperlihatkan padanya amal-amal mereka. Jadi ashtatan, kebermacam-macaman di sini tergantung daripada amal kita. Kalau amal-amal kita hewani, ya kita muncul dengan bentuk-bentuk postur-postur hewani. Tapi kalau kita datang dengan amalan-amalan khair tadi, seperti dalam ayat yang kita baca, ya maka kemudian seperti yang kita tadi di sini, kalau yang muncul adalah khair, ya maka kemudian yang ada adalah yang bagus juga. Kita akan menjadi ahsanu taqwim. Seperti dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya apa? Aslinya manusia itu lebih cantik, lebih indah, lebih ganteng dari malaikat. Kan namanya saja ahsanu taqwim. Paling baik, sebaik-baiknya, kan berarti mengalahkan malaikat sebetulnya. Nanti di akhirat kita bangkit lebih hebat, lebih sempurna dari malaikat. Liyurau a'malah. Makanya kemudian karena tergantung daripada amal kita, maka dikatakan di sini ya 7, famay ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Maka siapa gerangan yang melakukan amalan mithqala dzarratin, walaupun hanya seberat biji zarah. Zarah itu debu. Secara bahasa zarah artinya debu. Dalam bahasa modern mungkin bisa disamakan dengan atom-atom. Mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan perbuatan baik walaupun hanya sebesar zarah, yarahu, dia akan melihat di mana? Di dalam dirinya, menjadi astatan tadi sini. Siapa saja. Wa may ya'mal, dan siapa yang melakukan mengerjakan amal mithqala dzarratin. Ya, sebesar zarah juga apa? Syar. Ya, perbuatan buruk. Maka dia akan melihatnya juga. Ya, jadi seperti itu. Makanya setiap amal perbuatan kita sebetulnya mengikat kita, menjadikan kita tergadai oleh perbuatan kita. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Mudathir, ya, surat 73 ini. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin, setiap jiwa,
Bima kasabat, dengan apa yang diusahakannya, rahina, tergadai. Semua kasabat perbuatan kita itu akan membuat kita tergadai. Ya, namanya tergadai itu apa ya? Dipegang orang, ya. Dipegang siapa? Dipegang Allah. Yang tergadai itu kan barang kita dipegang orang. Saya kalau kita menggadaikan emas kita ke pegadaian, kan berarti emas disimpan di pegadaian, kamu gitu. Ya, tergadai seperti itu. Nah, perbuatan-perbuatan kita itu tergadai. Ya. Jadi maksudnya jiwa kita membuat kita tergadai oleh perbuatan kita. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dikerjakannya rahina. Itu menggadaikan dirinya, kolateral. Ya, gadai itu kolateral. Nah, jadi teman sekalian, itulah yang terjadi pada perbuatan-perbuatan kita. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, kalau begitu yang menentukan nanti kita di akhir kan aspek-aspek rohani ya, karena perbuatan itu kan dari hati. Ingat, yang memerintahkan kita berbuat itu adalah hati. Tidak mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak ada di dalam hati, yang tidak menjadi pengetahuan kita. Tidak mungkin orang itu bisa melakukan salat kalau dia tidak tahu salat. Misalnya dia bukan Islam, tidak pernah melihat orang salat, ya tidak mungkin dia salat. Ya, jadi perbuatan kita itu terbimbing oleh hati kita, jiwa kita. Jadi kalau perbuatan kita bermasalah tentu cermin daripada hati kita, seperti itu. Nah, jadi kita teruskan tadi di sini. Ya. Ini juga ada di surat Al-Kahfi juga ini, Al-Kahfi 49 kita lihat di sini ya. Surat 18 ya. 49. Jadi ini 49 ya. Wawudi al-kitabu, wudi itu telah diberikanlah kitab pada setiap orang. Jadi kitab maksudnya kitab catatan pada setiap kita nanti di akhirat. Kalau bahasa kitanya itu file-file kita. Jadi file-file kita sudah diberikan kepada kita pada saat itu. Wawudi al-kitabu. Nah, apa yang terjadi pada terutama pendosa? Fataral mujrimuna, maka orang-orang mujrim itu fatara melihat. Kenapa melihat? Ya, karena kan tadi sini diperlihatkan ini ya. Kan tadi sini diperlihatkan ini ya. Mana tadi? Liurau, untuk diperlihatkan, yurau dari kata ara, liurau. Nah, maka di sini dikatakan fatara ya. Al mujrimina, para pendosa itu orang-orang hatinya kotor karena perbuatannya, karena apa namanya? Pengetahuannya keliru, sehingga perbuatannya juga keliru. Musyfiqina, merasa ketakutan. Mimma fihi, ya, dari apa yang dia lihat di dalam buku-bukunya itu, kitabnya tadi nih. Begitu dikasih kitabnya dia ketakutan. Ya. Dia ketakutan. Ingat nanti di akhirat kitab kita itu jangan bayangkan seperti di dunia buku. Kalau dulu kan bisa membayangkan yang namanya kitab ya buku. Sekarang kan kitab sudah dalam bentuk software, bukan lagi bentuk buku seperti contohnya Bapak Ibu membaca Al-Quran ini. Ya, ini dalam tape saya atau kolektor saya ini kan tetap seperti itu terus, tapi bukunya dalam banyak, nah kan gitu. Jadi bukunya di dalam banyak, maka begitulah membayangkan buku di akhirat itu jangan bayangkan buku fisik seperti itu, karena ternyata di dunia ini buku itu tidak fisik lagi, berbentuk software namanya, sehingga kita punya handphone bisa digenggam, tetapi bukunya bisa ribuan, ya gitu. Mana bisa buku bisa digenggam, satu buku aja susah digenggam. Nah, ini apalagi ribuan buku di dalamnya. Tapi begitulah dalam sistem software sekarang ini. Jadi kurang lebih begitulah gambaran buku kita nanti di akhirat. Jadi di al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dengan apa yang ada pada bukunya tersebut, wa yaquluna, dan setelah melihat isinya itu mereka berkata, ya wailatana, duhai celakalah kami. Ya wailatana, celakalah kami, mali hadal kitab, buku apa pula ini, kok isinya seperti ini, seperti itu. Dia baru kaget, oh ternyata terlalu banyak perbuatan-perbuatan buruknya. Mali hadal kitab, apa ya kitab ini? La yugadiru saghiratan wala kabiratan, tidak tersisa, maksudnya tidak tersisa, tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak tercatat, yang sedikit ataupun yang banyak, saghiratan wala kabiratan, yang kecil ataupun yang besar.
Jadi tidak ada yang luput, yang besar tidak ada yang luput, yang kecil tidak ada yang luput. Illa asah, kecuali semuanya di dalamnya secara presisi, secara eksak. Ya. Asah itu kan menghitung, terhitung. Jadi kita artikan sih kecuali semuanya terhitung sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya. Jadi kita sebut dengan presisi, asah. Kata-kata sah, ya itu dikatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, itu sama ini, la tuhsuha. Jadi menghitungnya. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan mereka menemukan apa yang mereka kerjakan itu hadir. Nah, itu apa tadi? Hadiran. Ya, jadi dia hadir di depannya sama dengan tadi singgunnya. Muhdara ini sama. Ya, jadi adalah hadirat. Ya. Jadi wajadu ma amilu hadira. Ya, apa yang mereka kerjakan itu hadir. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan ketika kita diberikan itu, itulah yang sesungguhnya tidak ada yang terzalim, artinya Tuhan tidak mungkin menambah-nambahi ataupun mengurangi kecuali kalau memang waktu di dunia kita minta kepada Allah untuk dihapus, di write off, yaitu namanya diistighfarkan. Nah gitu. Jadi ini jelas sekali dalam Al-Quran ya. Nah jadi itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ini yang diangkat oleh Imam Khomeini di sini. Jadi ini sudah kita lihat ayat-ayatnya. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia kelak akan menyaksikan semua amal perbuatannya sendiri. Jadi ini ayat-ayat tadi di sini menunjukkan bahwa manusia kelak akan menyaksikan semua amal perbuatannya sendiri. Jadi kita sendiri menyaksikan amal kita di mana di tubuh kita. Kalau cuma misalnya amal kita baca di software saja, ya nggak masalah. Benar kira-kira Bu sekalian? Dikatakanlah amal perbuatan kita cuma terekam, terrecording, tetapi cuma di dalam file, di dalam katakanlah misalnya di dalam USB, ya, ataukah di dalam apa namanya card yang kecil, SIM card, ya, ataukah di dalam memory card, ya kan begitu. Memory card misalnya tidak ada gunanya, nggak apa-apa kita berbuat buruk tuh hanya di dalam memory card, nggak kelihatan juga, tidak ada juga dampak efek apa-apanya kan gitu. Nah, kenapa orang tidak mau hadir itu di sisinya nanti di akhirat? Karena dia menjadi perbuatan, apa menjadi tubuh. Jadi akan menjadi tubuh, menjasmani namanya, tajassumul amal. Ya. Jadi ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia kelak akan menyaksikan semua amal perbuatannya sendiri di mana? Pada dirinya. Ya, jadi ini yang kemudian diungkapkan di dalam ayat apa hadis berikut ini yang berkenaan dengan apa namanya salat. Ya, ini adalah salat fardu. Ya. Siapa yang melakukan salat kata hadis ini, salat fardu, salat maktubah. Siapa yang melakukan salat maktubah atau salat fardu pada awal waktunya, jadi penekanannya pada awal waktunya, dan menunaikan rukun-rukunnya secara sempurna, maka malaikat akan mengangkatnya ke langit dalam keadaan putih bersih. Jadi siapa saja melakukan salat fardunya di awal waktunya dan menunaikan semua rukun-rukunnya, rukun-rukun itu artinya zahirianya, maka malaikat akan mengangkatnya ke langit dalam keadaan putih bersih. Dalam keadaan putih bersih. Salat itu berkata, semoga Allah meliharamu sebagaimana engkau telah melihara. Jadi salat berkata, semoga Allah meliharamu sebagaimana dulu di dunia engkau memeliharaku. Nah begitu. Jadi semoga Allah meliharamu sebagaimana engkau dulu memeliharaku di dunia. Jadi inilah dimaksud dengan intansurullah yang surukum. Ya. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan ini hakikatnya kembali kepada dirimu sendiri. Ya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi begitulah. Jadi akhirnya semuanya akan muncul. Ya. Jadi semua kita terpelihara dari situ. Setelah dikutipkan ini, semoga Allah meliharamu sebagaimana kau meliharaku, kata salat ya. Telah kau titipkan, jadi telah kau titipkan aku pada seorang malaikat yang mulia, kata salat itu. Jadi kalau kita salat, berarti kita telah menitipkan sesuatu pada malaikat yang mulia. Dan barang siapa melakukan salat setelah habis waktunya, nah ini dia. Siapa yang melakukan salat setelah habis waktunya, tanpa sebab apapun,
dan tidak menunaikan rukun-rukunnya, maka kelak malaikat akan mengangkatnya dalam keadaan hitam gelap. Salat itu akan berkata kepada pelakunya, kau telah menyia-nyiakanku. Maka semoga Allah menyia-nyiakanmu. Nah, seperti itu jelas sekali. Kata guru kita dulu, kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit duluan. Ya. Kalau kita tidak ingin nanti dilalaikan oleh salat, jangan melalaikan salat sekarang di akhirat. Di dunia. Kalau kita tidak mau dilalaikan di akhirat, jangan lalaikan salat di dunia. Jadi salat berkata, kau telah menyia-nyiakanku. Maka semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kau menyia-nyiakanku. Ya. Dan semoga Allah tidak meliharamu sebagaimana kau tidak meliharaku, kata salat. Ini terakhir pembahasan kita. Ya, ini ada hadis di sini nih yang yang saya angkat ya. Ini ada di sini. Nah, mari kita lihat di sini. Ada hadis di sini. Ada hadis di sini ya ini. Ya. Nah, jadi di sini kita ada sorry. Oh, di sini. Ini. Ini hadisnya. Yang pertama dihisab. Ya. Jadi tadi dari hadis versi Al-Bait, ini dari versi Sunni. Ya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu. Awal ma yuhasabu yang dihisab bihi al-abad, yang pertama dihisab dari seorang hamba nanti di akhirat. Salatuhu, ini salatnya, kata hadis ini. Jadi yang pertama dihisab salatnya dulu. Fa in kana akmalaha, kalau salatnya itu sempurna, maka disempurnakan juga. Ini akmalah, siapa yang menyempurnakan salatnya? Allah menyempurnakannya juga. Ya. Tetapi wa illa qala, tapi apabila dia tidak sempurna salatnya, Allah berfirman, qala Allah berfirman, Allah berkata, Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman, unzuru li abdi min tatawu'in. Apabila tidak sempurna salatnya, maka kemudian unzuru, perhatikanlah, li ibadi, kepada hamba-hambaku, dari apanya? Minta tauin, dari amalan-amalan sunnahnya. Ya, jadi kalau segala sesuatu yang diwajibkan pasti ada sunnahnya. Apa artinya kita bahas terus secara umum ini, jangan secara fikih. Karena yang namanya wajib itu kan obligasi dari Allah, kewajiban dari Allah. Ketika suatu amalan diwajibkan kan berarti boleh. Saya sholat, kan dalam hadis dikatakan kita tidak boleh menciptakan ibadah sampai Allah sendiri yang mengajarkannya. Karena kita itu pada dasarnya dilarang beribadah. Ya, sampai Allah memerintahkannya. Beda kalau misalnya amalan-amalan sosial, semuanya boleh, halal, kecuali ada larangannya. Kalau ibadah semua terlarang, kecuali ada contohnya, ada perintahnya. Nah, gitu. Nah, jadi ini adalah sholat. Nah, kalau sholat itu misalnya ada fardunya, ada maktubahnya, berarti ketika sholat itu dilakukan bukan karena maktubah, bukan karena kewajiban, maka kita namanya dapat pahala sunnah. Nah, seperti itu. Semuanya. Jadi kalau satu amalan sudah dibolehkan, berarti dia boleh yang lain. Apa boleh dilakukan secara sukarela namanya. Contohnya puasa. Puasa itu kan diwajibkan. Berarti kan artinya puasa boleh karena diwajibkan Tuhan dalam bulan Ramadan. Nah, ketika diwajibkan dalam bulan Ramadan, kita boleh melakukannya di luar secara sukarela. Namanya puasa sunnah. Begitulah juga dengan amalan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi, salat sunat itu penting. Kenapa? Karena kita dalam salat fardunya tentu saja belum sempurna seperti para nabi dan rasul atau aimah. Maka Allah berkata kepada mereka, kepada malaikat tentang mereka yang tidak sempurna salatnya,
Allah berfirman, "Unzuru li abdi", perhatikanlah kepada hambaku. Apa yang diperhatikan? Min tatawu'ain, amalan sunnahnya. Tatawu itu amalan sukarela. Ya, tatawu itu artinya amalan yang dilakukan secara sukarela. Tatawu'in. Fa'in wujidalahu tatawu'un, apabila ditemukan padanya tatawu, artinya ada amalan sukarelanya, ada amalan sunnahnya. Sunnah itu sukarela. Karena tidak melakukannya atas obligasi, atas kewajiban. Jadi fa'in wujidalahu tatawun, apabila ditemukan padanya ada amalan sunnah, qala, kemudian Allah berfirman, akmilu bihi al-faridatah, sempurnakanlah padanya kewajiban-kewajibannya. Nah, kan berarti bahwa jasmani kita, tubuh kita nanti di akhirat bisa sempurna melalui amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, tapi intinya bahwa semuanya bermula dari sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abad salatuhu. Hadis Imam Nasai nomor 463. Jadi salat ini menjadi yang pertama. Ya. Makanya kalau salat yang pertama wajarlah kalau misalnya ada yang menyebutkan atau hadis menyebutkan bahwa salat itu adalah miftahul jannah. Salat itu adalah miftahul khair. Jadi kalau di dunia salat adalah miftahul khair. Semua kebaikan bermula dari sana. Kapan? Apabila kita melakukan salat lengkap dengan makna-makna batinnya. Di akhirat tentu saja salat juga memiliki fungsi dan perannya sebagai cahaya terhadap pelakunya. Nah, jadi ini adalah Nasai nomor 463. Kita kembali ke sini. Jadi salat mengatakan, kalau kau telah menyanyiakanku, maka semoga Allah menyanyiakanmu juga, sebagaimana kau menyanyiakanku. Seperti itu. Ya. Makanya salah satu caranya adalah tadi, kalau bisa waktunya datang, kita sholat. Kita merasa sholatnya kurang sempurna, tambahin dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Nah, ini baru pembahasan baru. Riwayat ini menunjukkan bahwa para malaikat Allah SWT mengangkat sholat ke langitnya dalam rupa yang putih bersih, jika dilakukan pada awal waktu dengan menjaga seluruh adabnya. Karena kan terkadang ini disebut dengan adab salat. Tadi kita lihat di sini, Imam Khomeini ini adalah adab ini ya. Tuntunan salat ahli ma'rifat itu boleh dikatakan adab salat ma'rifat. Ya. Adab-adabnya salat ahli ma'rifat. Jadi biasa disebut dengan adabus salah, ya, adab-adab salat. Jadi inilah yang dikatakan. Jadi kita harus menjaga. Karena dengan menjaga, maka kemudian ya kita akan menjadi terjaga juga oleh salat itu. Ya. Jadi riwayat ini di atas ini menunjukkan bahwa para malaikat Allah SWT mengangkat salat ke langit dalam rupa yang putih bersih jika dilakukannya pada awal waktu dengan menjaga seluruh adabnya, sehingga maksudnya adab ini lahir batin, sehingga ia berdoa untuk pelakunya dengan kebaikan. Malaikat berdoa untuk kebaikan. Atau ia terangkat ke langit dalam rupa yang hitam, atau terangkat ke langit dalam rupa yang hitam gelap. Ya. Jika ditunaikan pada akhir waktunya tanpa suatu alasan syar'i dan mengabaikan rukun-rukunnya, sehingga ia akan mendoakan, maksudnya salat mendoakan keburukan bagi pelakunya. Ya. Selain menunjukkan adanya bentuk maknawi dan malakuti pada salat, jadi maknawi dan malakuti pada salat, riwayat ini juga menunjukkan bahwa salat itu merupakan makhluk yang hidup. Di salat itu ternyata hidup, ya, dia akan mengambil bentuk-bentuknya. Bukti logis dan filosofis membenarkan peristiwa yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Seperti mana Allah berfirman, sungguhnya akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Ini surat Al-Ankabut ayat 4. Ayat ini lengkapnya mengatakan bahwa wa mal hayatad dunya illa lahun wa laibun wad daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi kehidupan dunia itu adalah permainan dan sedang gurau. Artinya permainan sedang gurau itu kan bukan aslinya. Ya, namanya bermain, ya bukan aslinya, bermain-main. Sedang gurau juga begitu. Maka
akhirat itu adalah kehidupan yang sungguhnya. Wa daral akhirah lahiyal khayawan. Sungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Sejumlah riwayat lain membicarakan hal yang sama, sebagaimana diantaranya akan kami sebutkan di bawah ini. Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far Shadiq, Imam Shadiq berkata, apabila seorang mukmin, jadi ini dari sini nih. Jadi dari sini. Dari Imam Ja'far. Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far Shadiq berkata, apabila seorang mukmin masuk ke dalam kuburnya, maka salatnya akan berada di sisi kanannya. Jadi, apabila seorang mukmin masuk ke dalam kuburannya, maka salatnya akan berada di sisi kanannya. Zakat di sisi kirinya, amal-amal saleh yang lainnya menaunginya, dan kesabarannya berada di sampingnya. Coba lihat mas sekalian. Jadi artinya semua amal-amalan kita bersama kita sebetulnya. Kalau kita lihat sini, kata Imam Ja'far ini. Ketika dua malaikat yang berwenang untuk menganiaya, untuk menyayangi, untuk menanyainya datang, artinya malaikat yang mengajukan pertanyaan, ya. Maka kesabaran akan berkata pada salat. Maka kesabaran, maksudnya sabar kita, sifat sabar kita berkata kepada salat, kepada zakat, dan juga kepada amal saleh. Apa katanya? Kata si sabar, belalah Tuhan kalian. Si sabar berkata kepada salat, zakat, dan amal-amal saleh yang lain, belalah Tuhan kalian. Maksudnya, belalah pelaku kalian. Apabila kalian tidak mampu, akulah yang akan membelanya. Jadi sabar mengatakan, kalau kalian tidak mampu, aku akan maju sebagai pembelanya. Nah, di sini diriwayatkan dalam buku atau kitab Al-Kafi melalui dua jalur, ya, serta oleh Syekh As-Saduq dalam kitab Shawab Al-Amal. Jadi Syekh As-Saduq, ya, dalam kitab Shawab Al-Amal. Jelas semua itu menunjukkan adanya bentuk gaib, ya, bentuk kubur. Jadi menunjukkan bahwa ada namanya bentuk gaib. Maksudnya di situ bentuk barzakhi. Bentuk kubur itu kita sebut dengan bentuk barzakhi, ya. Kehidupan dan perasaan pada salat. Ya, jadi artinya salat itu makhluk hidup seperti kata di Imam Khomeini di atas. Ya, ini tadi hidup. Ini makhluk yang hidup ini. Di salat itu kata Imam Khomeini ternyata adalah makhluk yang hidup ini. Ya. Jadi dia. Nah, makhluk yang hidup. Nah, kalau di sini disebutkan dengan punya bentuk barzakhi, yang kita artikan ini bentuk barzakhi. Ya. Bentuk kubur atau disebut dengan barzakhi, barzakh. Ya. Jadi jelas semua itu menunjukkan adanya bentuk gaib, ya. Bentuk kubur barzakh, kehidupan dan perasaan pada salat. Ya. Jadi salat itu punya perasaan, salat punya kehidupan. Ya, kalau kita melakukan salat, sebetulnya kita menciptakan sesuatu, ya, yang akan hidup selama-lamanya. Dan itu nanti akan menjadi kehidupan baru kita nanti di sana. Jadi semakin banyak salat kita lakukan dalam pengertian rajin kita melakukannya, semakin banyak makhluk-makhluk yang akan membentuk postur tubuh kita nanti di sana. Dan semakin banyak menunjukkan kita akan semakin sempurna, semakin kuat, semakin semakin bahagia. Jadi salat itu seakan-akan memiliki perasaan, ya, merasa ada kehidupan pada salat. Dan tidak sedikit jumlah hadis yang menunjukkan adanya bentuk malakuti Al-Quran dan salat juga. Jadi, tidak sedikit jumlah hadis yang menunjukkan ada bentuk malakuti pada Al-Quran juga dan salat. Jadi Al-Quran juga jangan sekalian, makanya bayangkan kalau kita rajin baca Quran ini, punya bentuk malakuti juga yang sama dengan salat. Ya, tadi di atas nih, salat. Ini Al-Quran salat. Ya, jadi inilah. Ini masih panjang ya, tinggal dikit. Masih panjang ternyata nih. Ya. Jadi kita ulangi tadi ini karena kita baru ketemu lagi lama.
Adapun yang telah kami sebutkan di atas bahwa salat segenap ibadah lain mempunyai sejumlah adab yang patut dihayati dalam kalbu di samping adab-adab lahiriah yang dilakukan secara fisik. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ini berbicara tentang adab-adab rohani, maknawi, tidak berarti bahwa kita mengesampingkan atau kita berarti nomor duakan amal adab lahir, bukan. Cuma kita tidak boleh berhenti pada adab lahiriah. Ya, kita tidak boleh berhenti di situ. Contohnya saya kalau kita punya buah seperti mangga. Buah seperti mangga karena kita sayang dikupas kulitnya, ya kita tidak pernah makan mangga. Misalnya kulitnya bagus, ya, mulus, hijau, kuning, kemudian aromanya harum. Sarang sayang nih kalau dimakan, kira-kira gitu lah. Artinya kita hanya menikmati lahiriah daripada buah itu. Nah, salat itu seperti itu juga. Kita tidak boleh menikmati lahiriahnya saja, tetapi harus juga batiniahnya, karena batinnya lah yang menjadi variabel atau faktor penting dalam perubahan kehidupan manusia. Sedangkan Allah berfirman bahwa tidak akan Allah rubah keadaan suatu kaum itu artinya community, komunitas, kecuali kalau nafs diri pada kaum itu berubah dirinya. Jadi Tuhan sudah berkata begitu, Tuhan tidak mungkin merubah kita kalau bukan kita merubah diri kita. Kita minta Tuhan, rubahlah saya dengan berdoa. Ya Tuhan sudah bilang saya tidak akan merubah kamu kalau bukan kamu yang berubah diri sendiri. Gitu. Nah, perubahan yang paling penting itu harusnya bermula dari sholat. Tetapi apa? Sholat yang memiliki makna-makna batin atau rohani. Jadi dengan demikian yang sekalian berbahagia, sholat ini penting sekali kita berikan makna lahir. Baik berdasarkan Al-Quran ataupun kata Imam Khomeini tadi. Ya seperti itu. Jadi kita sampai di sini. Kita sampai tanggal 23 di sini. Jadi ulangi lagi mas sekalian, kesimpulan kita bahwasanya ya salat itu harus dilakukan sempurna, yaitu lahir dan batin. Tetapi juga sekalian menjadi masalah apabila hanya berhenti di lahirnya. Jadi bukan lahirnya yang salah, berhenti lahirnya. Ingat, kalau kita katakan kita bicara tentang batinnya salat, bukan berarti tidak penting zahirnya. Zahir itu penting sekali, tapi tidak boleh berhenti pada zahir seperti buah tadi. Kalau kita hanya berhenti menyaksikan zahirnya buah-buahan, tidak pernah kita merasakan manisnya mangga. Kita hanya melihat, sayang ini kalau dikupas masih modelnya bagus kan begitu. Nah, salat itu seperti itu juga. Salat itu harus kita masuk, menyeruak, menyelam ke kedalamannya untuk mengambil makna-makna rohani dan batiniahnya, karena itulah akan merubah jiwa kita, dan dengan merubah jiwa kita, kita akan bisa merubah masyarakat, dan masyarakat berubah juga. Seperti mana tadi Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah mengubah satu kaum, satu negara, satu umat, satu masyarakat kalau bukan individu-individu. Nafs-nafs itu individu-individu, orang per orang, person-person dalam masyarakat itu merubah dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin kita misalnya doa kepada Allah, ya Allah rubah saya. Tuhan nggak mungkin kalau bukan kami yang merubah dirimu. Kan Tuhan sudah deklarasikan. Ya, jadi tidak bisa kita merubah diri kita hanya dengan membaca doa. Ingat, baca doa penting sekali. Saya katakan penting sekali, tapi kita tidak bisa merubah diri kita. Misalnya menjadi pintar ekonomi kan nggak mungkin dengan hanya sekedar berdoa. Harus disertai dengan belajar, masuk fakultas ekonomi misalnya, seperti itu maksudnya. Bapak saya tidak bisa membawa mobil, memandu mobil, menyopiri mobil, menjadi driver mobil. Kalau hanya berdoa, ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk membawa mobil. Ya, tapi kalau kita sendiri tidak menyopiri mobil, ya gimana bisa? Begitu maksudnya. Jadi kita yang harus menaiki mobil, belajar, jalankan ataukah menggait mobil. Nah, barulah kita kemudian bisa nanti dengan lancar menjadi sopir mobil. Nah, inilah adalah contoh-contoh biar kita mengerti bahwa merubah diri kita mulai daripada jiwa kita intinya adalah salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekalian sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu semua. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita utamakan dulu yang lama baru bertanya, yaitu Pak Saban, baru nanti Pak Burhan. Silakan Pak Saban. Sabar Ustaz, saya dulu. Ya Pak Saban, silakan. Alhamdulillah. Syukran insyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam rahmat Allah SWT Amin. dan di dalam keberkahan insyaAllah. Amin. Ustaz, merujuk pada hadis yang di hadis tentang Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar, ya di sini. Ya. Imam Jafar Sadiq mengatakan bahawa seandainya solat, zakat dan amal solehnya itu tidak dapat membantu kita atau tuannya itu, maka sabar mengatakan bahawa dia akan membelanya. Dengan perkataan bahawa sabar itu dapat menguasai atau dapat menampung atau dapat membantu mengatasi dari segi kebaikan yang dibuat oleh salat, zakat dan amal saleh. Bagaimana Ustaz pencerahannya Ustaz? Baik, jawabannya memang begitu Pak Saban. Karena sabar itu adalah batiniahnya sholat. Ya gitu. Nah makanya coba kita lihat dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang manusia rugi dalam surat Wal Asri, Al-Asr. Itu yang ada di belakang itu adalah sabar. Terakhir itu sabar. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu. Wa amilus salihati. Wa tawasu bil haq. Wa tawasu bil sabri. Seperti itu. Jadi surat Al-Asr. Terus kemudian di tempat lain Allah mengatakan bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, sabar dulu disebutkan, bukan salat. Begitu Pak Sabar. Jadi apa yang dikatakan imam di sini sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan sabar, ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi kan begitu. Jadi wasta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kita disuruh beristi'anah dengan sabar. Jadi ataukah di tempat lain dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Ini adalah ayat 45 di sini ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi isti'anah lah, sabar dulu disebutkan, dan salat. Ya. Begitu ya di surat Al-Baqarah juga 153 ya. Ya, 153. 153. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau di sini innallaha ma'as sabirin, kalau di sini tadi wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Jadi sabar dan salat selalu sabar duluan. Di surat Al-Baqarah juga, surat ini tadi 155-nya dikatakan wabasyiris sabirin. Nah, kalau kita tarik ke bawah ini wala nabluwannakum bisya'in, dan ujung-ujungnya apa? Wabasyiris sabirin. Wabasyiri, dan gembirakanlah orang sabar. Nah, gitu. Jadi memang selalu disebutkan, para imam juga para nabi sebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu kata-kata sabar disebutkan. Waja'alna, dan kami jadikan minhum, dari kalangan mereka, a'immah, imam-imam. A'immah itu imam-imam. Ya, yahduna, yang imam itu memandu, membimbing manusia bi amrina. Kenapa? Lamma sabaru, karena mereka itu orang sabar. Jadi begitulah Mas. Jadi memang sabar ini adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita banyak yang gugur dalam kehidupan ini, dalam pengertian gugur itu tidak berhasil mencapai derajat yang lebih tinggi karena kita belum memiliki kadar sabar yang memadai. Seperti itu Pak Sabar. Berikutnya Pak Burhan, silakan. Afwan Pak Sabar. Di chatroom jadinya Pak Burhan, Pak Ustaz. Oh, chatroomnya ya, baik. Kembali ke fitrah. Iya. Nah, kita lihat dulu. Jadi fitrahnya Pak Burhan itu bertanya di chatroom. Seperti apakah arti menunaikan salat pada awal waktunya? Jika seorang itu memangnya tidak ada apa-apa ketegasan, maka dia bisa mengerjakan salat awal waktunya, namun bagi yang berkesibukan dan waktu salatnya dilakukan 1-2 jam kemudian, apakah dia itu dikira melengahkan salatnya? Ya. Apa yang harus dengan di awal waktunya, yaitu begitu masuk waktu azan, ya kita siap-siap langsung wudhu, kan gitu. Itu namanya awal waktunya.
bolehkah kita menundanya? Boleh saja kalau memang terpaksa, dalam pengertian ada rukhsahnya. Seperti dokter yang mengoperasi pasiennya, kan begitu. Dokter yang mengoperasi pasiennya, ya seperti itu. Maka ya dia harus menyelesaikan dulu operasinya. Bayangkan kalau pasiennya lagi dioperasi, azan tiba-tiba dia tinggalkan, kan fatal jadinya, kan begitu. Namanya uzur ini. Ya seperti itu. Kita di kereta, terutama di Jakarta kan jalannya panjang-panjang tuh, tol, highway. Kita langsung di tol. Masuk waktu ya, tentu kita tidak bisa langsung salat di situ. Cari rest area terdekat. Kita cari masjid yang terdekat baru. Jadi kalau misalnya kita temui masjid nanti 30 atau 1 jam kemudian, berarti kita salat 1 jam kemudian. Kenapa? Karena kalau di negara kita itu kesulitan untuk salat di pinggir jalan. Karena negara kita kan negara becek, negara basah. Beda dengan di Timur Tengah. Kalau di Middle East itu negaranya kan kering, padang pasir, jadi gampang sholat di mana-mana. Ya kalau kita sholat di pinggir jalan itu becek biasanya, ya dan seterusnya. Jadi tidak kondusif. Ya oleh sebab itulah, apalagi kalau di tol misalnya kita di pinggir jalan, ini berbahaya kalau kita mampir sholat, membahayakan diri kita. Nah dengan demikian kita cari tempat sholat, ya, seperti itu. Jadi ada rukhsahnya, misalnya seperti itu. Dokter yang lagi yang lagi operasi, ataukah tentara lagi ditugaskan menjaga pos, ya itu dia harus ganti-gantian, kan begitu, harus ada jam gantinya. Nah sebelum penggantinya datang dia tidak boleh tinggalkan tempatnya, ini berbahaya. Jadi harus menunggu penggantinya datang baru kemudian dia sholat. Jadi seperti itu. Jadi namanya ada alasan. Nah selain daripada itu tidak boleh, ya seperti itu. Yang boleh juga apa tadi? Mabuk yang kita bicarakan. Karena Al-Quran mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah mendekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Nah, tapi tidak boleh kita sengaja mabuk biar waktu salatnya terlambat, tidak boleh. Ya biar salatnya masih lama lagi kita mabuk dulu, itu tidak boleh. Gitu. Maksudnya mabuk di sini karena sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti tadi kita minum obat, jamnya minum obat tadi, kita minum obat 1 jam yang lalu, habis minum obat ternyata ngantuk luar biasa, ya harus tidur dulu supaya bisa mengerti apa yang kita baca. Begitulah seterusnya. Nah, jadi ini artinya selama ada alasan-alasannya ya boleh, karena dibuat memang waktu salat itu agak panjang supaya fleksibel, tapi fleksibilitas ini tidak boleh dibuat-buat, harus berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, tidak boleh dibuat-buat seperti itu. Misalnya juga di kantor atau di mana gitu, kemudian orang antri itu panjang misalnya, berdiri pula. Nah, kan harus diselesaikan dulu atau harus ada gantinya dulu. Jadi kita misalnya kalau kita petugas yang mengerjakan satu pekerjaan yang orang ngantri panjang untuk dikerjakan urusannya, maka kita boleh pergi kalau sudah ada pengganti kita. Karena bayangkan kalau tidak ada penggantinya, kita pergi sholat, kasihan orang antri berdiri pula. Ya, mereka kalau bubar takut lagi nanti susah lagi ngantrinya, kan begitu. Nah, jadi oleh sebab itulah, maka pada hal-hal tertentu tentu dibolehkan, tetapi bukan mengada-ada namanya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup sampai di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.